awal-awalnya jadi ibu itu beliau diperkosa wong. Si ibu ini udah gizi. Melahir ke anak. Sampailah anaknya besar. Nah, ketemu dengan aku anaknya lebih besar. Sekarang Ado tinggal di yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di podcast Ruang Redaksi Remong Sumsel telah membersamai kita orang yang hebat ini, orang yang sabar dan viral di media sosial karena kesehariannya beliau ini mengurus ratusan warga orang dengan gangguan jiwa dan tunawisma. Kita langsung sapa saja langsung Pak Agus Mulyono, founder, pendiri, penggagas Yayasan Bagus Mandiri Insani. Selamat siang, Pak. Siang. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak ya? Nanya agak-agak meriang tapi meriang. Ya. Suara tuh memang parau ya. Jadi suaranya memang parau ini. Oh, yang bawaan ya? Ada pernah berobat ke dokter THT mengadu kiste kan. Oh, cuman nggak dioperasi rumah. Jangan dulu kan kita hilang suara. Ditunda dulu kan. Mungkin ada hikmah juga dulu lah. Allah ngasih ujiannya. Pokoknya kalau kata harus sehat terus, nggak boleh tidak sehat. Amin, insya Allah, amin. Karena ngurusin udah sehat. Benar. Kakak di media sosial, di aktivitas sehari-hari ini jadi perbincangan masyarakat, Kak. Dengan aktivitas kakaknya yang begitu luar biasa, mengurus orang dengan gangguan jiwa, yang sekarang sudah ratusan, Kak ya? 186. 186. Nah, jadi ada yang meninggal sih kok kemarin. Jadi 185 sekarang. Nah, ini seperti apa Kak awal mulanya? Ini kan tentu kan tidak terlepas dari banyak tantangan tentunya Kak. Mengurus orang yang dengan gangguan jiwa ini kan penuh tantangan, itu penuh lika-liku. Nah, ini seperti apa sih Kakak awal mulanya kok bisa untuk punya keinginan menginisiasi Yayasan Bagus Mandiri Insani ini? Jadi ya sejarah awalnya itu sebelum ini yayasan berdiri di tahun 2016. Ini sejak 2016. Jadi sebelum tahun 2016 ya memang kebetulan keluarga kami ini memang hobi juga berbagi ya. Galak berbagi ke jalan-jalanan buat saudara-saudara kita yang tinggal di jalanan. Jadi menghampir setiap minggu kita berbagi nasi. Cuman kan kadang-kadang aku terpikir kita bagi nasi misalnya pada hari ini misalnya. Sore kita bagi nasi misalnya. Apakah besok makan mereka? Besoknya apakah makan? Belum tentu mereka makan. Apalagi kita ini kan kalau kita orang Islam banyak berbagi kan di hari Jumat. Jumat berkah. Hari-hari lain belum tentu mereka makan. Mereka masih tidur di jalanan. Mereka masih tidak punya tempat tinggal. Nah dari situlah ya Allah terpikir dalam benak aku. Kapanlah aku punya tempat bisa nampung mereka. Ada situ awalnya. Awal-awalnya. Alhamdulillah di 2016 itu kami mendirikan yayasan ini. Itu pun awalnya nyewo di Soekarno-Hatta itu rumah Siko. Oh, belum di tempat yang sekarang ini? Belum. Nyewo. Aku masih ingat rumahnya Pak Jul. Kebetulan Pak Jul itu anggota polisi, jadi kami nyewo setahun. Di situ belum nyampe setahun, belum habis ya. Alhamdulillah Allah mudah kami bisa ngambil rumah yang di tempat sekarang. Di tempat yang sekarang. Dulu awal mula berapa Pak jumlah pasien? Awal mula yang kami ambil itu awal mula itu perempuan yang kami ambil. Karena perempuan ini mohon maaf mereka rawan kejahatan, rawan pemerkosaan. Nah itu jadi awal-awalnya perempuan itu bahkan itu ada yang perempuan kami ambil dari Ogan Ilir itu. Awal-awalnya jadi ibu itu beliau diperkosa wong. Si ibu ini udah gizi. Melahir ke anak. Sampailah anaknya besar. Nah, ketemu dengan aku anaknya lebih besar. Sekarang Ado tinggal di yayasan. Oh, masih tinggal di yayasan? Ya, jadi yang ibunya tinggal di yayasan, yang anaknya sehat. Jadi tinggal di rumah. Sekarang tinggal di rumah. Itu perempuan. Di awal-awalnya ada ya seorang Siko awal-awalnya. Di bangunan yayasan ini sudah milik sendiri sekarang? Jadi alhamdulillah yayasan ini ada 4 rumah itu. Ada 4 ini rumah? Rumahan ini. Oh, rumahan. 4 rumah. Itu jadi Siko? Jadi Siko, kebetulan jalannya buntu. Dan memang jauh dari tempat
warga lain Kak? Atau seperti apa Tidak, kondisinya? batas dinding, belakang itu perumahan. Oh, ada tetangga-tetangga Iya, juga tetangga. yang lain. Jadi memang awal-awalnya Nah, itu kan tantangan juga kan tentu Kak. ada tantangan betul. Jadi awal-awalnya tempat warga sekitar ada yang mungkin takut ya. Ya. Jadi Pak RT datang nemui aku. Bagus, ini ada warga komplain masalah yayasan ini. Jadi ya aku bilang dengan Pak RT, aku juga tinggal di daerah situ kan, tidak perlu jauh. Iya. Aku juga punya anak kecil Pak RT. Iya. Jadi aku tanggung jawabnya kalau ada apa-apa. Di harus Pak RT banyak budak kecil, takutlah nanti mencelakai yang lain macam. Jadi aku yakinkan ke Pak RT, tolong sampaikan ke warga, insya Allah udah kata apa-apa Pak RT. Aku sepenuhnya tanggung jawab. Kalau ada pun yang luka, kalau ada yang mereka yang ngamuk, nah, itu awal-awalnya. Dan akhirnya bisa nerimo guys sampai sekarang ini. Sekarang bukan sekedar nerimo, justru membantu. Justru membantu. Iya. Kayak gitu ada musola yang bersihin itu. Mohon maaf itu kalau di kantor lurah, kalau lagi potong rumput, baru aja pun bagus. Minta tolong bantuan uang berapa bawa ke sana, teman-teman untuk bantu-bantu bersih-bersih. Jadi di sekitar lingkungan pun sekarang ya bersih. Karena mereka. Jadi yang awalnya sempat banyak kontroversi, sekarang alhamdulillah justru dengan kehadiran mereka itu bermanfaat ya bagi warga sekitar, bagi kami juga. Nah ini dengan aktivitas Kak Agus ini kan juga ASN di salah satu rumah sakit kan ya, di Palembang ini kan, di rumah sakit jiwa ya. Memiliki juga yayasan Bagus Mandiri ini. Nah, ini kan tentu Kak, ini namanya yayasan ini kan pribadi Kak ya, mandiri kan. Mandiri. Nah kalau dari keluarga siapa Kak dengan aktivitas Kakak ini? Ya kalau dengan keluarga sih, kalau awal-awal ya keluarga sempat protes mungkin mereka dari segi materi ya, karena ratusan uang yang tadi karena aku juga bukan wong kayu, kelebihan harta ya. Tapi tiap hari nggak dikasih makan, karena memang ada niat keinginan ingin menolong ya, kita bismillahirrahmanirrahim baik, lillahi ta'ala baik. Jadi ya keluarga sempat menolak, tapi dengan kita kasih pengertian, yo niat kita baik, tidak mungkin lah. Ya awal-awal aku sempat ngomong dengan istri, ya kalaupun mereka tidak bisa kita kasih makan 3 kali sehari, ya kita kasih makan 2 kali sehari. Itu cuma omongan aku. Sampai hari ini justru mereka ya makannya kadang 4 kali, kadang ketika ada donatur kita sudah masak makannya 4 kali. Tidak pernah mereka makan sampai 2 kali. Cuman yang terjelek lah ibaratnya kalau kita pun tidak kasih beras misalnya masak itu, tidak pernah terjadi, alhamdulillah itu. Ini kan jumlahnya kan luar biasa kan, ratusan kan. 185 kan. Tiap hari nak dikasih makan, nak diurusi. Kakak, siapa Kak rewangnya Kak untuk ngurusi ratusan ini Kak? Jadi yang bantu ya termasuk aku sebenarnya seorang relawan ya, relawan kemanusiaan yang ingin membantu saudara-saudara kita memang yang nasibnya kurang beruntung. Jadi di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di yayasan ya, kami dibantu oleh 10 orang relawan. 10 orang relawan ini. Mereka memang buang-buang dari luar kota Galuh. Jadi mereka tinggalnya di sana. Tinggal di situ. Ya kita fasilitasi, pasang wifi. Mereka juga kita makan, kita kasih. Jadi mereka juga intinya mereka ikut beramal lah, sama-sama kami bergotong royong beramal untuk istilahnya memanusiakan manusia. Kak, ini kan ratusan ini kan tentu perlu selain pendampingan, mereka kan juga harus diawasi juga kan 24 jam kan. Betul. Dulu kan. Nah, seperti apa nih Kak kita merawatnya, pola yang kita terapkan di Yayasan Bagus Mandiri ini? Nah, jadi kita pola ini, jadi kita secara yang pertama itu pendekatan secara medis. Jadi memang orang dengan gangguan jiwa itu secara medis memang dapat disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Jadi mereka ketergantungan dengan obat. Jadi mereka sehat, yang penting mereka minum obat. Tetapi ketika mereka tidak minum obat, pasti suatu saat kambuh. Pasti. Artinya harus rutin memang minum obat itu. Jadi memang harus rutin mereka minum obat. Jadi selain pola dari medis, kita juga pendekatan secara keagamaan. Jadi itu kami ada seorang ustadz
Jadi Ustadz ini beliau yatim piatu, namanya Ustadz Ripano. Jadi dia dari Pekalongan itu, dari jauh. Jadi datang ke sini hanya untuk menjadi relawan seorang Ustadz. Di beliau juga kutanya, kenapa jauh-jauh dari Pekalongan? Jadi saya ingin bermanfaat Pak buat teman-teman yang ada di yayasan. Jadi dia tahunya dengan aku dari IG. Oh, dari Instagram. Jadi dia DM, Pak, boleh dah aku ngabdi di sana. Ya aku sempat ragu-ragu. 3 hari itu belum dijawab. Karena ada pengalaman ini. Pengalaman ada seseorang dulu. Dia udah sakit, dia wong terlantar. Jadi dititipkan oleh Ustadz juga tuh. Ustadz yang Ustadz Syekh yang galak masuk di IP1 ya, yang di Damai Indonesia. Damai Indonesia. Jadi dia nelpon aku, Pak Agus, ini ada orang terlantar. Boleh nggak kami titip ke sana? Boleh juga sih. Jadi diantarlah. Nah jadi dia ini ya sudah kuanggap anak lah. Namanya si Hendra. Udah itu cowok kan. Jadi seperti ya kuanggap seperti anak. Jadi tinggal di yayasan, bantu-bantu aktivitas di yayasan. Aku beliin HP. Nah jadi sesudah sekitar setahun dia tinggal di yayasan, tiba-tiba si Hendra ini pamit. Nak pinjam motor. Pak, aku nak main ke tempat kawan aku. Yang si Hendra ini. Nah kemana juga tak donasi nak main Pak. Aku kasih lagi jajan juga. Jangan malam-malam balik. Gila dia bawa motor. Jadi tunggu-tunggu si Hendra sampai besok pagi dia balik. Sampai sekarang. Jadi aku tuh trauma di situ. Yang masalah Ustadz tadi. Jadi akhirnya aku kompromi dengan orang rumah, kayak mana nih? Ada yang nak ngabdi. Ya sudahlah kata orang rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai sekarang. Ustadz itu kayak. Kalau ini kan sekarang kan sudah ada 10 pendamping, artinya kan memang pengawasan mereka ini harus rutin kayak. Obat juga harus dikasih rutin, tidak boleh stop itu kayak. Kalau obat itu harus rutin. Nah ini yang menarik nih Kak, di medsos ini kan nenek gelam. Wah, ini viral ya ini kan. Sekarang aku pantau kondisinya aku jengok mulai stabil ya. Mestinya mulai aku jengok kakak tuh dicakar kan. Benar. Dikebuk, dicakar. Ngomong kotor. Ini luar biasa Kak sabar ya Kak. Ini coba dong Kak kondisi terupdate-nya sekarang nenek gelam Kak. Jadi nenek ya alhamdulillah itu sekarang sudah membaik. Sudah stabil. Ya, justru sekarang sudah berapa lama nih Kak terhitung dia sudah masuk ke kurang lebih sebulan, jadi luar biasa. Jadi tadinya nenek aku yang jemput, sekarang di mana Kak kemarin tuh ketemu? Dijemputnya ya mohon maaf. Jadi nenek itu dijemputnya di bawah jembatan. Oh lagi di bawah jembatan? Iya di bawah jembatan. Jadi kalau kita dari kota, sebelum bundaran Air Mancur, itu ada jembatan yang kiri kanan. Nah yang arah baliknya, yang arah baliknya, iya. Di bawah itu lagi. Oh, kakak tuh kebetulan lagi melintas di situ. Nah, jadi ceritanya itu yang nunjuk tahu tuh. Dikasih tahu. Ada yang nunjuk tahu. Jadi ada donatur kita juga lah itu. Jadi mereka ini kan ada perkumpulan galak bersepeda pagi. Nio nenek itu. Iya. Di situ. Lagi mau gelam. Jadi itu hari pertama itu waktu nunjuk tahu donatur itu. Kami kesana udah ketemu gitu nenek. Udah ketemu pada saat itu, iya. Karena kata warga sekitar nenek itu kalau siang di keluyuran. Keliling tuh ya. Jadi kami tunggu hari itu. Jadi tahu lah sama yang warga situ katanya Pak, kalau Bapak naksin lagi besok pagi sebelum jam 6. Jadi hari itu tidak berhasil kan? Tidak berhasil. Jadi besok pagi itu subuh habis subuh berangkat. Itu pun karena ini bocor dia. Oh, dia lagi pojok jembatan. Iya. Nggak tahu. Iya. Jadi langsung kita bawa Waktu pertama kita bawa itu luar biasa emosinya kayak. Nggak kalah nian dia kan. Sempat nyakar. Sempat meludahi. Iya. Jadi makanya kemarin waktu jemput kan di belakang. Takut meludah yang di depan lagi kan. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah stabil sudah sehatnya. Aku pantau juga joget di sawer Ikut kondangan. Jadi kan diundang oleh Jamara itu kan. Ya kami ajak. Iya. Lah kakak ajak nangkep juga boleh. Diajak evakuasi. Ini yang baru kayak Anjani. Anjani kondisinya seperti apa? Anjani sekarang kondisinya kayaknya memang trauma berat dia. Trauma berat, tatapannya masih kosong, masih banyak bengong. Jadi kemarin juga di yayasan kan, karena kami juga udah banyak berbuat kan.
Jadi ya itu tadi akhirnya atas kesepakatan dengan bapaknya kami bawa ke rumah sakit Jiwo. Jadi sekarang masih dirawat di sana. Di rumah sakit Jiwo. Mungkin diterapi di sana dulu kan. Lagi kalau memang dia sudah stabil, keadaannya sudah berangsur pulih, ya insya Allah kita bawa ke yayasan. Bawa ke yayasan. Karena ikat wong tuanya sempat hilang juga dia. Sempat hilang. Belum diketemukan ini. Apakah harapan dari yayasan itu ke depan? Ini kan tentu akan menghadapi banyak tantangan. Apalagi sekarang kondisi kekinian ini kan tentu kita juga tidak bisa memantau orang dengan gangguan jiwa, dengan wisma. Dan ini itu kan setiap saat akan ada, Kak. Tentu ini juga Kakak punya inisiatif yang begitu besar untuk ngajak merangkul mereka untuk membawa. Nih, harapan dari Kakak dan yayasan seperti apa ke depan? Jadi ya, kalau harapan kami sih yang jelas Yayasan Bagus Mandiri Insani itu adalah yayasan yang menampung ODGJ, gelandangan, orang terlantar, jompo, dan anak-anak. Di mereka kami rawat, kami tampung sampai dengan usia. Jadi dari mereka kita ambil dari jalanan sampai mereka meninggal itu kami kalau yang ngurus. Jadi harapannya aku kepada pemerintah, kepada teman-teman dimanapun berada, jadi kita sama-sama bergotong royong untuk memanusiakan manusia. Jadi mohon maaf, hidup ini hanya sekali, tidak ada reinkarnasi hidup ini 2 kali, 3 kali. Jadi selagi kita ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan itu. Jadi apapun bentuknya, jadi kita sedekah itu tidak harus menggunakan harta, tidak harus menggunakan materi, tidak harus menunggu kaya. Jadi bisa menggunakan tangan kita, tenaga kita. Jadi termasuk hari ini teman-teman dari media Airmall Sumsel sudah memfasilitasi untuk membuat podcast, mengundang saya. Ini salah satu termasuk amal jariah. Amin. Buat teman-teman, insyaallah sudah membantu menyebarkan informasi keberadaan yayasan ini. Jadi insya Allah ketika kita melakukan semua ini dengan ikhlas, yakinlah Allah akan berikan jalan. Amin. Ya Allah akan mempermudah perjuangan kita. Jadi jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk bersedekah. Setahu saya sih nggak ada orang jatuh miskin karena bersedekah. Tapi kalau karena berjudi, karena main slot banyak ya, itu mungkin harapannya itu buat teman-teman dimanapun berada. Nah Kak, ngomong-ngomong soal judi slot, ini kan soal game. Di sana kita ada yang pasien kita yang gara-gara ini ada salah satu jadi korban dari judi, jadi dari game, dari slot. Dari judi, game, dan slot. Iya. Nah, Aji, denger Iji, kata Ji. Jadi, Aji ini ya, inilah main game. Tidak berhenti-berhenti. Jadi memang kalau kita pikir secara ini memang tidak masuk akal. Tapi memang sudah terbukti memang. Memang ada di yayasan. Jadi yang rusak bukan jiwanya bayi, yang rusak juga matonya. Jadi ketika dia kadang-kadang suruh live, dia pegang HP-nya kayak ini. Jaraknya deket karena lah keseringan pegang HP tadi. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada yang punya anak-anak kecil, jadi kita jangan terlalu percaya dengan anak-anak kita ya. Jadi kalau kita mau memberikan kesempatan buat mereka untuk bermain boleh, tapi tolong dibatasi. Setengah jam per hari. Jadi jangan kita lepas. Jadi ada pengalaman psikologi kemarin ada juga. Jadi ibu ini termasuk tidak punya ya. Iya. Jadi semenjak COVID itu kan dia harus pakai HP itu untuk kalau kita belajar. Ngezoom itu jadi ibu ini sebenarnya pembantu rumah tangga dia. Jadi dia harus beli HP. Jadi anaknya dibeli HP untuk keperluan sekolah tadi. Nah, jadi dia ini kan kalau pagi pegawai, baliklah sore. Nah itu tadi anaknya lain dari yang yes tadi. Nah, di awalnya gara-gara HP.
Nah, itu. Kondisinya seperti apa Kak yang karena akibat game itu Kak kalau di Ya kondisinya sekarang minum obat, main gamenya ya harus kita stop. Jadi main HP-nya kita kurangi, itu. Efek apa? Tidak stabil atau sering ngamuk atau seperti apa? Iya, kalau waktu dia di rumah kemarin sering ngamuk. Oh, sering ngamuk. Bahkan ketika dia tidak dikasih gadget itu iya, kayak sering ngamuk, bahkan dipukul orang tua. Oh, sampai memukul orang tua. Sekarang masih di yayasan? Ya, mereka ya yang jelas aku juga sudah ngomong dengan orang tuanya, biarlah dia di yayasan. Selamanya, karena ketika kakek dia balik, mungkin orang tuanya tidak sanggup juga nak jago dia, karena ya namanya orang tua mungkin mereka nak begawe, nak nyari makan. Jadi ya sudah dulu, biarlah dia ikut aku Pak. Ada gak yang sempat dipulangkan dengan keluarga karena memang benar-benar kondisinya sudah stabil? Jadi kalau yang dititip, itu ini kan ada yang memang ada yang nitip. Ada yang nitip. Okay. Jadi yang nitip ini yang mereka, ya mohon maaf, kalau yang nitip, ya kita ada biaya lah. Paling tidak untuk makan lah. Karena ketika yang nitip nggak dibeban ke aku udah minta bantuan kemana. Sedangkan yang dari jalanan lah banyak. Nah, itu boleh kalau dia boleh nitip. Jadi kalau yang ada keluarga yang nitip itu kita udah kasih batasan waktu. Kapan mereka jemput kapan mereka nak jemput, kapan mereka nak ngantar silakan. Jadi ada juga yang seumur hidup nitip. Ada juga yang nitip beberapa bulan. Jadi yang nitip itu juga, itu duitnya bukan untuk aku. Duitnya yang untuk kita belanja ke operasional. Untuk operasional. Jadi yang nitip ini kira-kira udah beramal. Karena yang disubsidikan untuk yang dari jalanan. Itu. Kalau seharinya seperti apa Kak? Kalau untuk makan, minum, biayanya cak mana? Nah, kalau biaya aku udah pernah ngitung jujur baik kan. Takutnya lagi pening aku. Jadi kalau beras itu bisa beras berapa? Ada 185. Kalau beras itu 20 kilo sekali makan. 20 kilo. Itu sekali makan. Jadi makannya 3 kali mereka. Makan 3 kali, bahkan sampai 4 kali guys. Masih 4 kali. Jadi beras itu di antara 60 sampai 75 sehari. Kadang-kadang mereka juga kan malam itu goreng nasi, jadi aku juga udah ada larang. Beras seperti kita, kalau di rumah kita lapar. Malam-malam lapar, guys. Silakan. Selagi ada beras silakan makan nasi goreng apa itu. Kak, apa yang kira-kira di depan bakal kita programkan untuk ke depannya dari Yayasan Bagus Mandiri ini? Kalau program sih kami tidak ada program nih, cuman ya yang jelas dari jumlah yang sekarang, ketika KG sudah ada pembangunan. Jadi ini kita sekarang lagi proses pembangunan. Jadi ini disupport oleh donatur, ada donatur, pengusaha gitu itu luar biasa. Jadi 100% mereka galau jadi. Mana bentuk maunya bagus, mereka nyupport dari segi dana, bahan. Nah, jadi ketika KG sudah selesai bangunan, bisa sampai 250-300. Jadi aku daya tampungnya ya. Jadi selagi bisa nampung tetap itu terima kayak. Ini kalau melihat jumlahnya mungkin di Yayasan Kakak lebih banyak menampung daripada rumah sakit yang ada di Palembang untuk menangani kejiwaan ini guys. Jadi yang aku bukan rumah sakit jiwa, di rumah sakit itu sekarang di bawah 100 pasti. Di bawah 100. Sementara kita 185. Iya. Aku lihat kemarin juga Kak di medsos ada perekaman KTP kayak jemput bola. Itu pemerintah juga alhamdulillah. Kita dari segi administrasi memang disupport. Jadi Dukcapil itu rutin alhamdulillah hampir 3 bulan sekali. Mereka datang bawa alat. Jadi dibuatin gitu dari dalam KK itu. Dibuatin KTP, dibuatin KK. Jadi alamatnya. Alamat ini ya. Di alhamdulillah juga kemarin ada Pak BJ datang hari Minggu. Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota. Jadi kami juga sudah mengeluarkan unek-unek permintaan yang mudah-mudahan dikabulkan oleh beliau. Sampai Kakak posting jangan susah tidur Pak Wali Kota. Ya mudah-mudahan lah. Berbagi pening yo. Jadi ya 185 banyak Kak jumlahnya itu. Tapi 185 ini tidak menutup mungkin kita akan mencari lagi kayak atau misalnya memang perlu kita pasti kayak karena di luar masih banyak masih banyak aku ketemu masih banyak. Cuman sekarang aku tinggal nunggu pembangunan ini. Mudah-mudahan dipercepat ini pembangunannya. Begitu mungkin lagi kita ketemu lagi sebulan 2 bulan kalau lebih dari sini. Amin, insyaallah. Oke Kak, terima kasih banyak sudah berbagi dengan podcast Ruang Redaksi sama Sumsel.
Semoga sehat terus. Kakak harus sehat pokoknya. Amin. Amin. Insya Allah. Karena banyak musuh semua yang lagi tidak sehat. Iya. Nah iya Kak, terakhir ini Kak. Kita ini kan nak pileg, nak pemilu di 2024 nih. Ada baik kayak mungkin yang gagal nyalek, stres, sebut mana, siap nampung tak gitu? Insya Allah. Jadi siapapun mereka. Siapapun mereka Kak. Kita udah pandang Kak, siapapun mereka. Ya, kami juga mohon maaf, kami tidak pandang suku agama. Suku, jadi mereka dari suku manapun, dari agama manapun, mereka adalah manusia, mereka adalah saudara kita. Tidak mungkin gitu nak milih-milih nak nolong wong. Ini agama ini tidak jadi. Jadi itulah tadi. Jadi siapapun kita terima pokoknya. Jadi itulah tadi. Apalagi kalau memang dia sudah membutuhkan perawatan kayak. Iya. Siap, Kak Agus, terima kasih telah berbagi Kak. Iya, terima kasih. Sukses terus. Nitip salam untuk nenek gelam. Iya. Salam ke dengan nenek gelam Kak. Di sini banyak fans nenek gelam. Coba dibawa lah di Kak ini. Gak joget lah di sawer kan. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih sahabat podcast Ruang Redaksi Remong Sumsel. Semoga informasi yang di-share dari Kak Agus Mulyono, founder Yayasan Bagus Mandiri Insan ini dapat mengedukasi kita bagaimana kita memperlakukan ODGJ yang kita terlihat atau kita sehari-hari kita beraktivitas. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.